Aku adalah anak pertama yang selalu dipaksa mengerti adik-adikku. Aku adalah anak pertama yang selalu dipaksa untuk mengalah. Aku adalah anak pertama yang ceritanya tidak pernah didengarkan. Bahkan kadang aku berpikir, untuk apa aku dilahirkan? Jika aku sendiri saja tak merasakan kebahagiaan itu. Setiap kali bertengkar, setiap kali punya masalah, aku selalu menjadi orang yang harus mengerti. Lalu yang mengerti aku siapa? Aku juga ingin dimengerti. Aku juga ingin dipeluk. Aku juga ingin didengarkan. Kalau aku tahu jadi anak pertama semenyakitkan ini, aku lebih memilih untuk tidak lahir ke dunia. Aku lebih memilih untuk tidak pernah menjadi anak pertama. Bahkan jika kehidupan selanjutnya ada, aku ingin minta kepada Allah, jadikan aku anak terakhir saja. Meski mungkin aku kehabisan masa jaya orang tuaku, tapi setidaknya aku tidak merasakan sakitnya jadi anak pertama lagi. Halo, aku Ayesa, dan kali ini aku bakal bawain sebuah kisah dari salah satu narasumber kita lagi nih. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Bareng Ayesa. Namanya Mbak Ana. Beliau ini anak pertama dari 6 bersaudara. Mbak Ana ini sedari dia berumur 13 tahun, dia itu selalu dipaksa untuk terus-terus mengalah terhadap adik-adiknya. Bahkan saat adik-adiknya membuat salah, Mbak Ana inilah yang selalu dimarah. Katanya, Mbak Ana tidak bisa memberikan contoh yang tepat untuk adik-adiknya. Bahkan saat mereka bertengkar, beradu argumen, tetap Mbak Ana yang salah di mata kedua orang tuanya. Pernah suatu ketika Mbak Ana menentang saat ia dimarahi oleh orang tuanya. Tapi jawaban dari orang tuanya membuat Mbak Ana terpaku. Katanya, Mbak Ana itu anak pertama. Orang yang harus banyak mengalah. Orang yang harus banyak mengerti. Orang yang harus hidupnya harus dikorbankan untuk adik-adiknya. Lalu dalam benak Mbak Ana terbesit, lagi pula, siapa yang mau jadi anak pertama dengan banyak beban di pundaknya? Tidak ada. Bahkan jika waktu bisa berputar, Mbak Ana lebih memilih untuk terlahir sebagai anak bungsu. Tak mengapa jika harus kehilangan kejayaan orang tua. Yang penting, sampai kapanpun anak bungsu akan tetap dianggap sebagai anak bawang kan, daripada menjadi anak pertama dengan ribuan luka yang ditanggung seorang diri. Awalnya Mbak Ana pikir sifat orang tuanya seperti itu karena mereka menyayangi Mbak Ana. Mereka berniat untuk melindungi, menjadikan Mbak Ana pribadi yang lebih kuat lagi. Nyatanya Mbak Ana salah. Setelah dia tamat sekolah di SMA, Mbak Ana berniat untuk kuliah. Tapi orang tuanya enggan mengkuliahkan Mbak Ana. Mereka bilang, jika Mbak Ana ingin kuliah, silakan. Tapi
adik-adiknya tentu tidak akan bisa mendapatkan sekolah. Lalu Mbak Ana mengalah. Ia memilih untuk bekerja setelah lulus sekolah. Disinilah ribuan luka dia terima. Setelah dia bekerja, seluruh gajinya diminta oleh orang tuanya dengan dalih untuk membantu perekonomian keluarga dan biaya sekolah adiknya. Padahal Mbak Ana sudah membayangkan uang kuliah itu akan dia simpan, akan dia tabung untuk kuliahnya seorang diri. Tapi lagi dan lagi anak pertama harus mengalah, harus dipaksa mengerti. Mbak Ana memberikan gajinya tanpa tersisa 1 peser pun. Sedih, tapi dia tetap jalani. Bertahun-tahun kerja, dia tak bisa membelikan dirinya sendiri pakaian yang dia mau. Karena setiap kali dia ingin membeli pakaian, ibunya selalu berkata, "Nggak usah, nanti pasti ada saudara yang ngasih untuk kamu." Konyol dan konyol sekali. Mbak Ana lagi-lagi hanya bisa mengangguk. Dia tak ingin di dalam rumah itu berisi amarah. Jadi, dia mengorbankan dirinya untuk terus mengalah. Pedih, tapi mau bagaimana lagi? Kan aku anak pertama. Begitu setiap kali perkataan yang Mbak Ana katakan saat dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh orang tuanya. Bukan hanya dari ibunya, dari ayahnya juga. Setelah Mbak Ana naik jabatan, ayahnya tak lagi bekerja. Kehidupan di rumah itu ditanggung oleh Mbak Ana sepenuhnya. Dan ya, Mbak Ana tetap mengalah. Dia tetap menerima segalanya dengan lapang dada. Hingga pada akhirnya Mbak Ana menikah. Kebutuhan rumah itu tak lagi ditanggungnya karena ia merantau ke sebuah desa yang jauh dari jaringan. Jadi dia itu nggak bisa dihubungi oleh orang tuanya. Setelah menikah, barulah Mbak Ana merasakan kebahagiaan. Beruntungnya, suami Mbak Ana ini adalah orang yang sangat pengertian. Dia selalu memberi Mbak Ana uang, nafkah yang layak, dan setiap kali hari Minggu, dia akan mengajak Mbak Ana untuk jalan-jalan, membeli pakaian, seolah derita-derita yang ditanggung Mbak Ana dulu dibayar oleh Tuhan setelah dia menikah. Mbak Ana tak tahu, ini adalah hadiah yang diberikan Tuhan atas kesakitan-kesakitan yang dia alami, atau memang takdir yang Tuhan berikan akan berakhir seperti ini. Kini Mbak Ana hidup bahagia. Dia dikaruniai 2 orang anak. Tapi meskipun dia mempunyai 2 anak, Mbak Ana tidak pernah berpikiran sama sekali untuk menjadikan anak pertamanya seperti dirinya nanti. Mbak Ana ingin kehidupan yang pahit itu berhenti di dia, bukan diteruskan kepada anak-anaknya. Mbak Ana berharap suatu saat nanti ia tidak bertemu dengan keluarganya lagi.
bukan karena Mbak Ana membenci, tapi karena Mbak Ana tak ingin kembali dijadikan sapi perah. Atau Mbak Ana juga tak ingin suaminya jadi ATM keluarganya sendiri. Kisah Mbak Ana ini ngajarin aku buat terus bertahan dengan kehidupan yang bisa dibilang menyakitkan. Karena suatu saat kesakitan yang dialami itu akan berujung pada sebuah kebahagiaan. Semoga dan pasti. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget di deskripsi di bawah video. Salam jumpa, salam hangat, dan salam dari Ayasa.